Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih dimanapun berada. Puji Tuhan, hari yang baru tentunya menjadi sukacita bagi kita semua. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, melanjutkan perenungan kita berbicara tentang bagaimana sikap kita sebagai umat yang siap untuk diangkat ke surga. Bagian yang kelima, kita akan melihat dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 18-25. Demikian firman Tuhan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi sangat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Demikian bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita kembali lagi diajar oleh Tuhan Yesus bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah percaya. Tentunya kita punya harapan, kita punya kerinduan bahwa kita juga akan dapat menjadi bagian di dalam kerajaan surga. Ya, sama juga mungkin dengan harapan dari seorang pemimpin agama ini. Bahkan Tuhan Yesus bertanya kepada orang ini, "Apa yang kamu sudah perbuat?" Ya, tentu saja sebagai seorang yang beragama, sebagai seorang yang taat dalam perintah agama, orang pemimpin agama ini sudah melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah. Ya, seperti dikatakan tidak berzina, dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, bahkan dikatakan bahwa dia melakukan itu sejak masa mudanya. Bisa dikatakan bahwa orang ini adalah orang yang sangat saleh sekali. Dan dia sangat pede datang kepada Yesus. Dia ingin konfirmasi mungkin. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Masih kurang satu, jualah hartamu. Dan setelah itu kembali kepada aku dan ikutlah aku." Dan kita bisa melihat bagaimana ekspresi orang ini. Dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita dapat melihat dan kita dapat belajar bagaimana manusia itu kadangkala tidak sepenuhnya mengasihi Tuhan. Ya, kadangkala kita merasa kita sudah ke gereja, kita sudah melakukan banyak hal, kita sudah melakukan begitu banyak pelayanan sejak masa muda kita sampai kita tua pun kita melayani Tuhan. Kita merasa sudah sempurna dalam kehidupan kita. Sama seperti orang ini, tetapi kadangkala ada satu bagian dalam kehidupan kita yang belum kita serahkan kepada Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan ini kita belajar sama-sama bagaimana Tuhan mau agar kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tidak ada yang tersisa. Bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Termasuk juga apa yang kita miliki adalah juga milik Tuhan. Sehingga saat kita menjalani kehidupan iman kita sebagai orang percaya, tentunya kita menjalannya dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena kita meyakini apa yang kita miliki, bahkan hidup kita, bahkan juga apa yang Tuhan berikan kepada kita lewat harta kekayaan itu adalah milik Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kita dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lewat harta kita juga kita dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga tidak ada yang tersisa dalam kehidupan kita, karena semuanya adalah milik Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali dapat memotivasi kita agar kita sebagai orang-orang percaya bukan saja rela memberikan waktu kita melayani Tuhan, tetapi juga sungguh-sungguh memberikan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kehidupan kami adalah milik-Mu. Bahkan apa yang Kau berikan kepada kami, entah itu harta kekayaan, bahkan jabatan, keluarga, adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami agar kami sungguh-sungguh dapat mempersembahkan kehidupan kami secara utuh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami di hari ini, di dalam setiap tugas tanggung jawab kami, dan juga memberkati kami di dalam setiap pekerjaan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus.